apakah benar ajaran salafi itu menolak pendapat-pendapat para ulama? Yang pertama, mungkin harus didudukkan dulu adalah apa yang dimaksud dengan ajaran salafi atau bahasa Arabnya as-salafiyah. As-salafiyah diambil dari kata-kata salaf. Salaf artinya adalah orang yang terdahulu. Dan yang dimaksud dengan as-salafiyah adalah sebuah tata cara beragama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan dipahami oleh para salafus saleh. Itu yang disebut dengan as-salafiyah. Tata cara beragama dengan cara beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? Orang-orang terdahulu yang saleh. Siapa orang-orang terdahulu yang saleh? Yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah yang disebut dengan as-salafiyah atau ajaran salaf. Orang yang berusaha meniti jalan tersebut disebut dengan salafi. Dan kata salafi bukan hanya ada di zaman sekarang, dari mulai semenjak dahulu. Bahkan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, "Ana salaf." Aku adalah orang yang terdahulu. Ana khairun laki salaf. Aku adalah sebaik-baik orang yang terdahulu untukmu, wahai anakku Fatimah radhiyallahu anha. Ini kata salaf dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya mendahului, meninggal sebelum anak perempuan beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dan terbukti, dan ini termasuk kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau meninggal terlebih dahulu diikuti oleh Fatimah 6 bulan setelahnya. Dan di dalam beberapa biografi para sahabat, biografi para ulama seperti di dalam kitab Syiar Alamin Nubala sering disebutkan kata salafi. Jadi dia bukan kata yang baru datang, tetapi dia bahasa Arab yang memang ada di dalam hadis Rasul, kemudian di dalam perkataan para ulama semenjak dahulu. Itulah yang disebut dengan ajaran salafi. Pertanyaannya, apakah benar ajaran salaf itu menolak pendapat-pendapat para ulama? Kan aneh. Apakah benar ajaran salaf? Ajaran salaf berarti kan ajaran siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Inilah sumber-sumber ulama. Imam yang 4 dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti 3 ini. Mengikuti 3 keemasan ini. Bagaimana bisa dikatakan apakah benar ajaran salaf? Ajaran para sahabat berarti kan? Ajaran para tabi'in, ajaran para tabi'ut tabi'in menolak pendapat para ulama. Yang benar adalah para ulama mengikuti apa? Ajaran salafus saleh. Itu yang benar. Paham maksud saya enggak? Tidak bingung kan? Ajaran salaf adalah ajarannya siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para ulama, kita ambil contoh para ulama, imam yang 4. Maka mereka mengikuti pendapat siapa? Para salaf. Kok pertanyaannya malah apakah benar ajaran salaf itu menolak pendapat para ulama? Kan terbalik pertanyaannya. Paham maksud saya? Nah,
Jadi pertanyaannya tidak benar. Ajaran salaf adalah ajarannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Dan para ulama mengikuti mereka. Bahkan ada riwayat mazhab Syafi'i misalkan, mengikuti pendapat dari sahabat siapa. Kemudian mazhab Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat dari siapa. Artinya sekolahan dari mazhab Syafi'i itu mengikuti pendapat sahabat siapa. Kemudian sekolahan dari mazhab Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat sahabat siapa. Nah, ini orang-orang syariat bisa menjelaskannya. Jadi pertanyaannya tidak benar. Paham ya? Baik. Yang kedua, apakah benar salafi itu bila ada orang bertamu bahkan lewat di depan rumahnya saja bekas orang tadi akan disiram pakai air, Ustaz? Nah, siapa itu salafi? Tadi yang saya katakan. Yang berusaha beragama berdasarkan Al-Quran, hadis, dan dengan dipahami oleh siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, itu ajaran salaf. Apakah sekarang para sahabat mengajarkan seperti itu? Para tabi'in mengajarkan seperti itu? Para tabi'ut tabi'in mengajarkan seperti itu? Kemudian yang mengikuti mereka melakukannya? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Jadi ini tidak benar. Jawabannya mudah, tidak benar. Selesai. Ya kan? Yang ketiga dan yang terakhir, Ustaz, apakah benar salafi itu melarang ziarah kubur? Sebelumnya saya ingin mungkin Ustadz, pertanyaan pertama itu kayaknya Ustadz hanya main retorika aja gitu. Pertanyaan pertama jawaban Ustadz hanya main retorika aja gitu. Oke, kita jawab sekarang. Misalkan gini, ajaran salafi itu yang antum bawa dulu, Ustadz. Yang sekarang antum pahami itu, apakah menolak pendapat para ulama? Saya tidak berbicara tentang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang Ahmad Zainuddin bawa, yang Ustadz Khairullah bawa, Ustadz dakwah salaf, dakwah sunnah bawa, itu benar enggak? Itu mungkin maksud pertanyaan. Paham maksud saya? Ya, paham itu maksudnya? Maka jawabannya tetap tidak benar. Buktinya kita mau menjawab dengan pertanyaan yang ketiga. Ya, apakah dakwah salaf yang dibawa oleh para ustadz-ustadz yang mendakwahkan sunnah dakwah salaf ini menolak pendapat para ulama? Lihat sekarang bagaimana saya menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana saya menjawab pertanyaan yang ketiga? Pertanyaan yang ketiga, apakah benar salafi itu melarang ziarah kubur? Maka jawabannya sudah saya katakan tadi. Ajaran salaf adalah mengajak orang beramal dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Nah, sekarang apakah ada dalam Al-Quran tentang ziarah kubur? Enggak ada. Apakah ada dalam hadis? Ada. Dalam hadis Buraidah, riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Itu ajaran salaf. Ya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ajaran salaf, yaitu aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur-kubur. Maka sekarang ziarahilah. Hadisnya ada, maka kita ikuti. Taib. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ada tambahannya, sesungguhnya menziarahi kubur adalah mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Ma yakunu ba'dal maut. Kehidupan yang terjadi setelah kematian. Apa saja. Dengan menziarah kubur kita akan ingat apa yang terjadi akan setelah kematian. Untuk persiapan kita yang masih hidup.
Baik. Berarti kan ada hadisnya. Tadi bagaimana ajaran salaf? Beragama dengan Al-Quran dan hadis. Dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'un, tabi'in. Para salafus saleh. Nah, apakah dia menolak perkataan para ulama? Maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena lihat sekarang, saya bawakan perkataan para ulama. Imam Ibnu Abdul Bar, ulama dari mazhab Maliki, peneliti dari mazhab Maliki. Beliau berkata di dalam kitab beliau At-Tamhid, mengatakan fi hadzal hadits minal fiqh ibahatul khuruji ilal maqabiri wa ziyaratul quburi wa hadza amrun mujtama'un alaihi rijal. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran agama, yaitu dimubahkannya keluar menuju kuburan-kuburan untuk berziarah, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Oh, sekarang kalau saya dituduh menolak ajarannya para ulama, gimana? Saya sendiri memakai ijma'nya para ulama. Berarti itu hanya sebatas apa? Tuduhan. Paham? Tuduhan. Tuduhan bahwa dakwah salaf yang didengung-dengungkan sekarang jadi rame seantero Nusantara ini menolak perkataan para ulama. Maka menolak perkataan para ulama ini umum. Apa nih maksudnya? Namun kita sekarang baca perkataan para ulama gimana dikatakan menolak? Paham maksud saya? Kemudian beliau mengatakan, wa mukhtalafun fihi lin nisa wa qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa la taqulu hujra fa innaha tudzakkirul akhirah. Dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukumnya bagi perempuan untuk berziarah kubur. Dan dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Dan janganlah kalian menjauhi. Sesungguhnya menziarahi kubur mengingatkan akan kehidupan akhirat. Lihat lagi Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis Rasul SAW sebelum perkataan Imam Nawawi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah, beliau bercerita, karena Rasulullah SAW yakhruju ilal Baqi'. Adalah Rasulullah SAW sering pergi ke Baqi'. Kita tadi katakan ajaran salaf, ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hadis. Nah, kita mengikuti Rasulullah SAW. Beliau berziarah kubur, maka kita juga berziarah kubur. Maka termasuk fitnah kepada dakwah yang mulia ini melarang berziarah kubur. Ada hadisnya, masa kita larang ziarah kuburnya? Nah, Imam Nawawi mengatakan, ittafaqat nususus Syafi'i rahimahullah wal ashab ala annahu yustahabbu lirrijal ziyaratul kubur. Perkataan-perkataan yang jelas dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama bukan? Ulama. Sekarang ngapain kita baca perkataannya? Untuk mengambil perkataan ulama. Maka tuduhan kalau seandainya dakwah salaf yang sekarang ini digembar-gemborkan itu adalah menolak pendapatnya para ulama. Itu tuduhan. Dan memang susah untuk orang menuduh kemudian dia harus membersihkan satu-satu, apalagi kita di media sosial, susah. Tuduhan saja. Nah. Imam Nawawi rahimahullah, ulama peneliti dari mazhab Syafi'i, berkata, telah sepakat perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i yang jelas dan juga ulama-ulama dari mazhab Syafi'i bahwa dianjurkan untuk lelaki berziarah kubur, wa huwa qaulu kafatil ulama, dan dia adalah pendapatnya kebanyakan para ulama. Naqal al-Abdari fihi ijma'al muslimin. Seorang ulama yang bernama Al-Abdari menukilkan bahwasanya di dalam berziarah kubur untuk laki-laki ijma', kesepakatan, konsensus para ulama untuk berziarah kubur. Dan wa daliluhu ma'al ijma' al-ahaditsus sahihatul masyhurah. Dan dalilnya
disertai ijma' tadi, ada hadis-hadis yang sahih dan masyhur. Nah, berarti sudah terbantahkan kan tuduhannya bahwa dakwah salaf menolak perkataan para ulama. Tidak benar loh kita baca perkataan para ulama. Bagaimana kita menolak? Sedangkan mereka adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka digantikan oleh para ulama menjelaskan kebenaran. Maka kita sebagai orang mengikuti, orang awam kaum muslim mengikuti para ulama rahimahumullah ta'ala. Paham ini? Jadi tidak benar kalau seandainya menolak pendapat para ulama. Tidak benar kalau seandainya lewat di depan rumah ulun langsung ulun siram. Tidak benar, itu tuduhan. Itu mungkin tuduhan agak aneh. Yang lebih eksotik lagi tuduhannya adalah yang ngaji pian ini ulun gaji. Nah, itu isu sudah lawas tuh. Ya. Yang ngaji di sini ulun gaji. Nah, ini kan aneh. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.